Perkenalkan, kami dari kelompok 5 DWPI mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivani Dearsida Butar. Nama saya Melanie Basria. Nama saya David Simamora. Nama saya Yeni Panjaitan. Adapun judul dari proyek yang kami ambil adalah Analisis dan Perancangan Data Mart pada Koperasi XYZ. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu penyediaan informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan bidang penjualan, pembelian, dan kontrol persediaan pada koperasi XYZ. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan pembagian pengerjaan proyek DWBI. Yang pertama itu dimulai dari penjelasan bisnis proses, bus matrix, kemudian detail dimensi, kemudian detail desain, dimensi hierarki, snowflake model, ETL specification pada data staging datanya, kemudian dashboard untuk menampilkan implementasi data dalam mengambil keputusan. Berikut penjelasan dari bisnis proses pada koperasi XYZ. Oke, yang berikutnya ialah mengenai BPMN. Jadi proses bisnis di sini dibuat dalam bentuk BPMN. Yang pertama yaitu mengenai BPMN penjualan. Jadi BPMN penjualan ini menjelaskan tentang bagaimana proses bisnis penjualan yang terjadi di koperasi XYZ ini. Yang pertama itu dimulai dari pelanggan yang akan membeli. Kemudian pelanggan akan memilih barang yang akan dibeli, dan kemudian pelanggan akan pergi melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan sesuai dengan barang yang dibeli. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka tugas koperasi akan menerima pembayaran atau uang yang diberikan dari si pelanggan. Kemudian setelah tugas koperasi menerima uang tersebut, maka data transaksi yang dilakukan oleh si pelanggan akan dicatat. Setelah dicatat, maka petugas koperasi akan memperbarui data barang sesuai dengan barang yang dibeli dari si pelanggan tersebut. Kemudian ini adalah BPMN pembelian barang. BPMN pembelian barang ini menjelaskan mengenai proses bisnis pembelian yang terjadi di koperasi XYZ. Proses bisnis ini dimulai dengan tugas koperasi yang melakukan pendataan data barang yang ada di koperasi XYZ. Kemudian petugas koperasi akan melakukan evaluasi untuk memilih supplier yang cocok dan tepat untuk memenuhi kebutuhan barang. Kemudian setelah itu, maka pihak koperasi akan menghubungi pihak supplier terkait permintaan barang atau pengadaan yang akan dilakukan. Kemudian permintaan tersebut oleh petugas koperasi akan diterima oleh supplier. Permintaan yang diberikan oleh petugas koperasi akan diterima oleh supplier, kemudian akan diproses sesuai dengan permintaan yang diberikan tadi. Kemudian permintaan barang yang telah diajukan oleh pihak koperasi akan dikirimkan faktur tagihan bersamaan dengan pengiriman barang oleh si supplier. Jadi tagihan yang dibuat oleh supplier akan diberikan kepada pihak koperasi, dan selanjutnya pihak koperasi akan melakukan pembayaran kepada si supplier. Metode pembayaran yang diberikan oleh pihak koperasi ada dua cara, yaitu melakukan dengan cara transfer ataupun secara langsung dengan cash. Setelah pembayaran selesai dilakukan, maka data barang yang masuk ke koperasi akan diperbarui oleh petugas koperasi. Selanjutnya ialah bisnis proses kontrol stok. Bisnis proses kontrol stok ini menjelaskan bagaimana pengontrolan atau pengendalian ataupun manajemen terhadap stok yang berada pada koperasi XYZ. Proses kontrol stok ini diawali dengan pihak koperasi
yang menerima pesanan barang, kemudian melakukan proses penyimpanan barang tersebut ke gudang sesuai dengan jenis barangnya. Proses selanjutnya ialah gudang akan diisi atau menerima stok barang yang dimasukkan oleh petugas koperasi, di mana petugas koperasi akan melakukan pembaruan terhadap data barang yang terdapat dalam gudang. Pada proses ini, pihak gudang akan melakukan pendataan barang mengenai barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Pendataan barang ini akan menghasilkan informasi berupa barang yang dipesan dan memberikannya pada pihak koperasi untuk dilakukan pemesanan barang supplier. Jadi pihak gudang inilah yang akan memberikan informasi kepada pihak koperasi terkait dengan kondisi barang yang terdapat dalam gudang. Pihak koperasi akan menerima informasi mengenai kondisi barang tersebut dan pihak koperasi akan memutuskan barang mana yang perlu dipesan untuk mengisi kosongan pada gudang. Selanjutnya ialah mengenai bus matrix. Di sini terhadap proses bisnis tersebut ada 3, yaitu pendataan penjualan barang, pendataan pembelian atau pengadaan barang, dan pendataan stok kontrol, di mana dimensi atau perspektif yang dibuat adalah dimensi barang, dimensi satuan atau bagian kecil dari barang, dimensi waktu, dimensi gudang, dimensi supplier, dimensi pelanggan, dan dimensi pembayaran. Kemudian proses bisnis yang pertama mengenai pendataan penjualan barang. Pendataan penjualan barang ini melibatkan dimensi barang karena baranglah yang akan didata. Kemudian dimensi satuan yaitu untuk mengetahui bagian-bagian terkecil dari barang atau jenis-jenis terkecil dari barang tersebut. Kemudian ada dimensi waktu. Pendataan penjualan barang membutuhkan dimensi waktu agar pendataan tersebut dapat diketahui kapan pendataannya dilaksanakan, kapan barang yang diterima ataupun barang yang telah didata masuk, dan sebagainya. Kemudian ialah dimensi pelanggan. Dimensi pelanggan yang dibutuhkan terhadap penjualan barang agar kita mengetahui bahwa mengenai informasi barang apa saja yang sering dibeli oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya ialah proses bisnis pendataan pembelian ataupun pengadaan barang. Yang pertama, dimensi barang jelas terlibat karena pendataan dilakukan ialah pembelian ataupun pengadaan barang. Sama seperti penjualan barang, dibutuhkan juga satuan ataupun bagian terkecil dari barang tersebut agar lebih spesifik. Kemudian waktunya, dimensi waktu juga diperlukan terhadap pendataan pembelian agar waktu mengenai kapan pendataan pembelian atau pengadaan barang tersebut dicatat dengan baik. Kemudian adalah dimensi supplier, karena pendataan pembelian dan pengadaan barang dipesan dari supplier, maka perlu dimensi atau perspektif supplier pada proses bisnis pendataan pembelian atau pengadaan barang. Ini adalah dimensi pembayaran. Dalam proses bisnis pendataan pembelian ataupun pengadaan barang ini perlu ada dimensi pembayaran, karena ketika kita melakukan pembelian atau pengadaan barang, kita akan melakukan pembayaran kepada supplier. Yang terakhir ialah proses bisnis pendataan stok kontrol. Di sini dimensi yang dibutuhkan adalah dimensi barang, karena yang dikontrol ialah kondisi barang-barang ataupun status barang-barang masih ada atau tidak dalam gudang, terdapat diketahui informasinya. Dan kemudian ialah dimensi satuan jelas, karena setiap barang memiliki satuan agar lebih terperinci dan lebih spesifik mengenai barang tersebut. Kemudian dimensi waktu diperlukan pada pendataan stok kontrol, karena agar kita tahu kondisi ataupun status dalam gudang itu pada waktu tertentu bagaimana. Kemudian yang terakhir ialah pelanggan. Pelanggan juga kita butuhkan untuk pendataan, untuk proses dimensi pelanggan kita butuhkan untuk proses bisnis pendataan stok kontrol agar pihak koperasi dapat membuat keputusan mengenai apa saja hal-hal yang sering dibeli pelanggan sehingga barang tersebut dapat cepat habis di gudang, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kondisi gudang, dan dimensi tersebut akan memberikan suatu informasi kepada pihak koperasi agar pihak koperasi dapat membuat keputusan dalam pemesanan barang selanjutnya yang akan dipesan kepada supplier.
tampilan untuk Snowflake pada proses bisnis untuk koperasi XYZ. Di mana pada proses koperasi ini terdapat 3 proses bisnis, yaitu penjualan, pembelian, dan stock control. Ini adalah tampilan secara keseluruhan Snowflake dari fact-fact yang ada dalam proses bisnis ini. Untuk lebih detailnya, pada fact penjualan, ini dia. Pada fact penjualan akan ada dimensi tabel, yaitu pembayaran, barang, waktu, dan pelanggan. Pada proses fact penjualan ini telah terjadi proses penjualan barang koperasi kepada pelanggan, di mana atribut yang tersedia pada fact table yaitu ada ID waktu, ini barang, pelanggan, dan pembayaran. Pada barang, dia dapat kita lihat lagi lebih detail, yaitu pada kategori, karena pada barang ini akan tersedia kategori barang, yaitu seperti alat tulis, minuman, makanan, dan lain-lain. Kemudian pada kategori ini dapat kita lebih detail lagi kita lihat dalam bentuk satuan, yaitu DIM satuan barang. Karena pada proses penjualan, pelanggan dapat membeli barang tersebut dengan cara satuan. Dan pada waktu juga dapat kita lihat dia berdasarkan tahun dan bulan, kapan saja proses penjualan barang itu terjadi. Selanjutnya pada pembelian. Pada proses pembelian ini adalah proses di mana koperasi melakukan pengadaan barang, yaitu dari supplier atau vendor. Sehingga pada file pembelian terdapat dimensi tabel, yaitu waktu, barang, supplier, pembayaran, diambil dari vendor. Dia tidak dalam bentuk satuan, tapi langsung dalam bentuk banyak, misalnya seperti lusin atau coding atau yang lain. Dan begitu juga pada waktu, kita lihat berdasarkan tahun dan bulan kapan proses pembelian barang itu dilakukan. Selanjutnya, Snowflake stock control. Stock control adalah merupakan di mana proses dalam melihat ketersediaan barang yang tersedia di gudang, yaitu berdasarkan barang, gudang, dan waktu. Yang dapat di dalam stock control fact ini terdapat jumlah barang masuk dan jumlah barang keluar, sehingga kita dapat mengetahui sisa jumlah barang yang tersedia pada gudang. Ini dia, kita lihat dia berdasarkan gudang. Dalam gudang kita dapat melihatnya berdasarkan kategori. Sama halnya seperti pembelian tadi, ketersediaan barang dapat kita lihat berdasarkan kategori barang, misalnya minuman, makanan, pada barang. Kemudian pada dim waktu juga dapat kita lihat berdasarkan tahun dan bulan. Inilah tampilan tabel secara keseluruhan pada koperasi. Selanjutnya akan
barang ini akan dikonversi atau ditransform ke dalam destinasinya, yaitu dimensi barang pada SQL Server yang sudah disediakan sebelumnya. Melalui proses ETL ini, maka didapatlah data yang sudah masuk ke dalam Excel ini, seperti dimensi barang yang sebelumnya sudah kita lakukan proses extract, transform, dan lalu melalui proses ini kita akan mendapat beberapa fact table yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya atau pada penjelasan Snowflake. Yang pertama kita akan membahas mengenai fact table pembelian. Pada fact table pembelian ini akan didapatkan beberapa atribut atribut yang didapat dari seperti dari dimensi waktu, dimensi barang, dimensi supplier, pembayaran, dan beberapa dimensi dan beberapa atribut penyerta lainnya untuk fact table pembelian. Begitu juga untuk yang kontrol stok dan penjualan nantinya, kita akan mendapatkan beberapa dimensi dari waktu, barang, dan pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam flag penjualan, di mana flag penjualan ini didapat dari beberapa atribut yang sudah kita lakukan proses ETL sebelumnya, seperti pada dimensi waktu, barang, pelanggan, pembayaran, dan beberapa atribut penyerta lainnya yang sudah terdapat pada fact table penjualan yang sudah dijelaskan pada Snowflake yang ada yang sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita akan menjelaskan proses eksekusi ETL pada misalnya pada dimensi pembayaran. Ini adalah dimensi pembayaran dengan source-nya itu dari Excel dan melakukan transformnya dengan data conversion, dan untuk destinasinya kami menggunakan data propagation manager, yaitu data forecast. Nah, kita akan langsung mengeksekusinya untuk memasukkan datanya ke dalam SQL. Nah, dari proses ini kita mengetahui bahwa proses extract, transform, dan load sudah berhasil dilakukan, sehingga masuklah ke dalam SQL kita untuk misal tabel pembayaran yang tadi sebelumnya sudah kita jalankan. Data sudah masuk ke dalam destinasi kita yaitu SQL. Selanjutnya next. Selanjutnya untuk beberapa proses ETL di sini itu ada proses ETL untuk tahun dan juga bulan. Untuk proses ETL tahun dan juga bulan, di mana tahun dan bulan ini merupakan turunan dari dimensi waktu. Begitu juga dengan kategori barang, di mana kategori barang ini merupakan turunan dari dimensi barang. Ketika kita sudah melakukan proses ETL di sini, ada extract, transform, dan juga load. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi untuk load data yang ada pada Excel kita masuk ke dalam SQL Server. Ini adalah detail mengenai hasil eksekusi dari tiga turunan dimensi. Yang ini untuk waktu dan yang ini untuk barang. Selanjutnya, setelah melakukan proses eksekusi pada ETL ini, data pada masing-masing proses ini akan masuk ke dalam SQL Server, dan melalui itu kita bisa mendapatkan fact table penjualan. Ini untuk waktu yang tadi, pembayaran, dan juga untuk barang, dan beberapa atribut penyerta lainnya yang sudah ada pada fact table penjualan yang sudah dijelaskan pada Snowflake tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam next. Selanjutnya untuk fact control stock, pada bagian ini akan ada ETL pada dimensi tahun, bulan, dan dimensi tahun dan bulan merupakan turunan dari dimensi waktu. Dimensi hari merupakan turunan dari dimensi
hasil data yang telah kita hasil dari Excel pada dimensi tahun. Dan ini adalah pada dimensi bulan. Dan pada dimensi kategori barang. Next. Kemudian untuk proses ETL pada gudang, ini adalah proses ETL yang akan kita eksekusi dari data Excel masuk ke SQL Server. Nah, proses ETL setelah berhasil, maka dapat kita lihat datanya pada SQL Server. Maka data yang tadi dari Excel tadi akan disimpan pada data SQL Server, kemudian, dan kita dapat melihat secara keseluruhan pada control stock data yang akan terpanggil itu ada ID waktu, dimensi waktu, barang, bulan, dan demikianlah penjelasan dari Snowflake kami dan proses ETL staging data pada Koperasi XYZ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dashboard dan scorecard dan keputusan bisnis terhadap dashboard dan scorecard yang telah kelompok kami buat. Dashboard dan scorecard yang akan dibuat adalah strategical, analytical dashboard dan scorecard untuk kasus data mart untuk Koperasi XYZ. Dashboard dan scorecard ini ditujukan pada kepala koperasi maupun kepala gudang dalam mengontrol stok. Tujuan dari dashboard dan scorecard ini adalah yang pertama, sebagai bahan pengambilan keputusan terkait jumlah barang yang akan dipesan untuk pemenuhan gudang pada Koperasi XYZ. Yang kedua, sebagai bahan pengambilan keputusan terkait penambahan maupun pengurangan kuota produk yang harus dibeli. Yang ketiga adalah sebagai bahan yang menampilkan bagaimana informasi terkait pembelian dan penjualan produk pada Koperasi XYZ. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, maka dibuatlah 2 dashboard dan 1 scorecard, yaitu yang pertama, dashboard penjualan dan pembelian. Yang kedua, dashboard mengenai kontrol stok pada Koperasi XYZ. Yang ketiga adalah scorecard untuk menunjukkan data penjualan, harga sebelum PPN, serta jumlah sisa stok pada gudang selama 5 tahun terakhir. Baiklah, langkah pertama dalam pembuatan dashboard dan scorecard kita, yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu meloadkan data yang akan kita gunakan dalam membangun dashboard dan scorecard kita tersebut. Dalam hal ini, kami menggunakan data jenis Excel yang sudah kami kompres ke dalam bentuk CSV. Apabila kita sudah masuk ke halaman Power BI yang seperti saya tampilkan di video ini, maka yang pertama kali akan kita lakukan adalah meluatkan data dari get data yang sudah saya tunjuk ini. Kemudian pilih jenis file yang ingin kita loadkan, yaitu Excel. Kemudian pilih folder di mana tempat file kita tersebut tersimpan. Lalu pada data yang sudah diloadkan akan ditampilkan
pada data Excel atau CSV tersebut sheet-sheet apa saja yang memuat informasi-informasi yang kita perlukan dalam pembangunan dashboard kita itu. Dalam langkah ini saya menceklis semua data yang ingin saya gunakan. Kemudian setelah kita melihat kelengkapan datanya, kita tinggal mengklik load. Kita tunggu sebentar lagi, maka semua sheet-sheet yang kita pilih tadi sedang dalam proses meloadkan ke dalam Power BI kita. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan salah satu contoh bagaimana kami membangun dashboard kami. Yang pertama adalah pada bagian visualization, pilih bentuk grafik atau chart apa yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya memilih diagram batang. Kemudian pada bagian fields yang sudah terisi sheet-sheet yang sudah kita loadingkan tadi untuk data yang akan kita gunakan, pilih sheet mana saja yang akan kita gunakan datanya untuk kita tampilkan ke dalam grafik batang tersebut. Kemudian pada bagian aksis ataupun pengisian fieldnya itu kita tinggal memilih data mana saja yang akan menjadi hasil, data mana saja yang akan menjadi target, serta data mana saja yang akan kita gunakan sebagai tolak ukur pengukurannya. Kemudian pada dashboard yang sudah kami rancang ini, yaitu dashboard penjualan dan pembelian ini, bisa kita lihat ada di situ filteringnya seperti bulan, kategori, dan brand. Di sini apabila kita memilih bulan Agustus, maka data pada dashboard pembelian dan penjualan itu akan berubah sesuai apa yang kita pilih. Misalnya kita lihat jumlah barang yang tersedia pada bulan Agustus itu ada 2 dan 1. Kemudian pada grafik jumlah barang masuk dan jumlah barang keluarnya juga pasti akan berubah sesuai filternya yang kita pilih. Kemudian jika kita lihat lagi pada bulan Desember, maka datanya juga akan berubah. Di sini kita akan lihat bahwa analisis datanya berjalan dengan baik. Dan itu juga berlaku dengan bulan-bulan lain yang kita pilih seperti bulan Oktober. Kemudian, apabila kita memilih kategori barang, misalnya alat kebersihan, maka akan dimunculkan jumlah barang serta harga beli dan harga jualnya. Dapat kita lihat bahwa grafiknya pasti akan berubah. Kemudian jika kita pilih lagi dia di bagian filtering brand, maka data pada dashboard juga akan menyesuaikan dengan brand PT mana yang kita pilih, sehingga data dapat ditampilkan di dashboard. Sehingga dashboard yang kami rancang ini akan menjawab pertanyaan bisnis, baik itu kepala koperasi dan kepala gudang dalam penentuan produk atau barang mana saja yang harus mereka beli maupun mereka jual, dan melihat barang mana saja yang laris. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana dashboard stock control kami bekerja. Sama juga halnya dengan tadi, kita akan melakukan load data dan juga pemilihan data tersebut akan kita letakkan di field mana saja. Kemudian kita rancang dia grafik mana saja yang akan kita gunakan dalam pembangunan dashboard ini. Kemudian pada dashboard control stock ini akan saya gunakan nama gudang sebagai filteringnya. Kemudian jumlah barang sisa
berdasarkan ID barang serta jumlah barang keluar dan jumlah barang masuk pada gudang. Jika kita lihat grafik biru dan grafik kuning ini akan menunjukkan jumlah barang keluar dan jumlah barang masuk terhadap gudang. Apabila kita memilih misalnya gudang gedung 2, maka akan ditampilkan jumlah barang dan jumlah keluar dari gudang 2 itu berapa saja, serta jumlah barang sisa dalam gudang tersebut akan ditunjukkan. Hal ini sama juga berlakunya dengan gudang-gudang lainnya. Apabila kita pilih misalnya gudang gedung kelima, maka akan ditunjukkan juga data untuk gudang yang kelima tersebut. Sehingga dapat dikatakan dashboard dari pengontrolan stok kami ini berjalan dengan baik, sehingga membantu kepala gudang dalam mengontrol serta mengelola data barang mana saja yang menjadi sisa serta jumlah barang dan jumlah masuk terhadap gudang tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara scorecard kelompok kami bekerja. Di sini saya sudah memilih 5 pacuan data yang akan saya gunakan, yaitu tahun, jumlah barang sisa, jumlah barang setelah pajak, PPN rupiah, serta harga satuan. Di sini scorecard ini akan menunjukkan data 5 tahun terakhir mengenai jumlah barang sisa serta harga satuan dari produk tersebut. Di sini saya memilih 5 ID barang teratas, misalnya barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, dan barang 5. Apabila kita mengklik tombol tambah yang ada di samping ID barang tersebut, maka akan ditampilkan data 5 tahun terakhir mengenai jumlah barang sisa dan harga satuannya itu. Sehingga di situ juga disertai grafik bagaimana kira-kira perjalanan datanya itu. Bisa kita lihat bahwa dari jumlah bayar setelah pajak itu grafiknya ada yang naik dan ada yang turun setiap tahunnya. Hal ini juga berlaku dengan ID barang yang lainnya. Apabila kita mengklik tombol tambah yang di samping ID barang itu juga, kita dapat melihat detail informasi lainnya. Sebenarnya bisa kami masukkan lagi data-data yang lainnya, cuman untuk membatasi tampilan scorecard kami hanya memilih 5 ID teratas saja, sehingga dapat dikatakan scorecard kami berjalan dengan lancar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan di akhir presentasi kami sudah menampilkan semua hasil dari yang kami kerjakan dalam sebuah halaman HTML yang akan kami presentasikan secara satu-satu. Yang pertama itu, kami juga membuat sebuah poster terkait dengan proyek kami. Yang selanjutnya, kami juga membuat rangkaian snowflake untuk proyek kami. Berikut adalah rangkaian snowflake-nya.
Selanjutnya, kami juga membuat rangkaian ETL untuk proyek kami. Dan yang terakhir, untuk pengambilan keputusan, untuk menyempurnakan proyek ini, kami membuat sebuah dashboard. Berikut adalah tampilan dashboard yang sudah kami buat. Demikian presentasi kami mengenai proyek kami perancangan data mart di Koperasi XYZ. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.